Halo teman-teman, di kehidupan sehari kita sering banget dengar tentang kalori, zat gizi, diet, defisit kalori. Tapi pernah gak sih kita benar-benar tahu angka-angka itu berasal dari mana? Nah, di dunia gizi, kita mempunyai panduan resmi yang dipakai untuk mengetahui zat gizi dalam makanan. Jadi, ini bukan cuma main kira-kira, tebak-tebakan, melainkan dari sinilah kita bisa menghitung zat gizi asupan energi yang lebih akurat. Yang kita maksud tadi adalah TKPI dan DKBM, di mana TKPI sendiri merupakan tabel komposisi pangan Indonesia, sedangkan DKBM yaitu daftar komposisi bahan makanan. Di dalamnya memuat informasi mengenai kandungan gizi pada setiap bahan pangan. Biasanya disajikan per 100 gram bahan pangan. Di dalam TKPI dan DKBM biasanya tersaji informasi berupa kandungan lemak, protein, karbohidrat, energi dengan satuan kilokalori, vitamin, dan mineral tertentu. Informasi yang tercantum dalam TKPI dan DKBM merupakan hasil dari penelitian dan biasanya dijadikan sebagai acuan resmi dalam bidang gizi. Dalam praktek kesehatan, data TKPI dan DKBM ini sangat penting. Para ahli gizi menggunakan data ini untuk menilai kecukupan gizi seseorang, terus mengukur rencana makan atau diet, dan juga menghitung energi individu. Aku tuh kayak lagi kepikiran gitu loh. Aku tuh pengen menurunkan berat badan aku. Tapi aku tuh gak mau langsung ke diet ekstrim gitu. Aku tuh pengen mulai dari defisit kalori. Nah, cuman aku tuh bingung cara perhitungan cara makannya itu seperti apa, perhitungan kandungan yang aku makan tuh apa aja kayak gitu. Kalian udah tahu nggak sih? Oh, kalau itu aman sih. Nggak susah kok, kamu bisa pakai TKPI atau DKBM. Biasanya ada PDF-nya. Di sana kamu bisa lihat tabel bahan pangan beserta kandungan gizi setiap makanannya. Nanti tinggal kamu ketahui dari jumlah kalorinya. Oh, berarti nggak bisa ini, nggak bisa dihitung secara kira-kira doang kayak gitu nggak bisa ya? Iya, supaya lebih akurat, lebih baik pakai data agar angkanya juga jelas. Coba kita minta tolong Lutfi untuk tolong jelaskan. Boleh. Misal nih, porsinya masing-masing itu 100 gram untuk ayam, nasi, dan juga bayam. Mari kita cek data yang di tabel. Angkanya banyak banget, yang harus kita perhatiin yang mana? Tenang aja, tabel gizi biasanya dihitung per 100 gram bahannya. Jadi fokus utama kita tuh tetap ke energi atau bisa disebut kalori. Tapi kita harus tetap perhatiin yang namanya itu protein, lemak, serta karbohidratnya juga. Oh, berarti fokus ke kalori hariannya dulu kayak gitu ya? Tuh, jadi protein juga harus dijaga biar masuk otot itu nggak hilang. Kalau kita lihat dari tabel, nasi putih 100 gram itu sekitar 175 kilokalori, ayam goreng 100 gram sekitar 260 kilokalori, dan bayam 100 gram sekitar 25 kilokalori. Kalau aku coba jumlahin, 175 ditambah 260 ditambah 25 sama dengan 460 kilokalori. Oh, berarti itu untuk sekali makan itu aku harus makan dengan 460 kilokalori. Betul. Jadi tinggal kita total nih sehariannya. Kalau misalkan emang kebutuhan harian kamu itu 2100 dan pengen divisit 300, itu kamu berarti total atau target makan kamu itu 1800 kilokalori per hari. Oh, berarti kalau untuk itu tuh aku targetin makan tuh nggak boleh lebih dari 1800 kilokalori ya? Betul. Nah, kuncinya itu ada di konsisten. Di balik konsisten itu juga jangan melakukan yang namanya itu diet ekstrim ya teman-teman. Kalau ternyata mau ditarget gimana? Ya udah, kalian jangan panik. Kalau misalkan emang berlebih, kalian bisa mengubah cara makannya itu. Jadi misalkan makanan kalian itu sebelumnya digoreng, itu bisa kalian rebus atau kalian panggang. Atau juga bisa juga si lauknya ini tuh kalian ubah ke lauk yang rendah lemak. Selain itu intinya juga selalu gunain data dari TKPI atau DKBM sebagai acuan biar kalian tuh nggak bisa asal nebak data per kilokalori dari makanan itu berapa. Oh, jadi kayak gitu ya. Kita tuh berarti emang harus memperhatikan dulu dari makanannya juga, dari kalori target yang memang kita bakal turunin. Iya, mungkin awalnya agak sulit, tapi lama-lama pasti akan terbiasa. Yang penting kita tahu cara bacanya dan konsisten.
kita bahas penggunaannya untuk individu, sekarang kita coba bayangin dalam skala yang lebih besar, seperti masyarakat. TKPI dan DKBM bukan cuma sekadar menghitung data kalori orang diet saja, tapi juga dipakai dalam berbagai program kesehatan masyarakat. Misalnya saat edukasi gizi di sekolah atau posyandu, tenaga kesehatan menjelaskan contoh menu gizi seimbang, bukan cuma sekedar anjuran umum. Lalu, menurut survei konsumsi pangan, data TKPI dan TKBM ini bantu menghitung apakah asupan masyarakat itu sudah cukup protein dan energi, atau justru malah berlebihan lemak dan gula. Bahkan dalam perencanaan intervensi gizi seperti program pencegahan stunting, data ini digunakan untuk menyusun rekomendasi menu yang sesuai dengan kelompok sasaran tertentu. Nah, jadi bisa dibilang TKPI atau DKBM ini digunakan para tenaga kesehatan untuk menyusun keputusan berbasis data supaya program yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Dari data tersebut bisa dibilang bahwa TKPI dan DKBM ini bukan hanya sekedar angka. Data tersebut menjadi landasan penting atau dasar penting untuk dalam perhitungan gizi, baik untuk individu ataupun masyarakat luas. Memahami cara membaca dan menggunakan data TKPI atau DKBM merupakan hal penting, karena setiap angka di dalamnya bisa menjadi dasar keputusan yang berdampak pada kesehatan seseorang. Dengan memahami tabel gizi ini, kita bisa melihatnya bukan sekedar angka yang rumit, tapi sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk merencanakan asupan gizi dengan tepat dan membuat langkah yang lebih terarah.